Ria, yang mana yang kau suka untuk kukumu? Ini bagus, ini saja. Ya, itu bagus. Aku pernah menggunakannya. Yang ini. Wow, Rosmi, kerjamu sangat rapi. Aku tidak pernah bisa mengecatnya serapi itu. Kau tahu, sebaiknya kau juga mengecat kuku tanganku. Bagaimana? Ya, tentu saja. Kenapa tidak? Rosni, cat juga kuku tangannya ya. Pertama aku harus mengantar jusnya. Dan sekarang ini, kalau terus seperti ini, aku akan kehilangan rasa hormatku di rumah ini. Aku harus segera melakukan sesuatu. Kak Sayali, ayo duduk. Rosni akan melakukan manikur pedikur padamu juga. Dia melakukannya dengan baik. Ayo duduk, Kak. Ria, aku tidak terbiasa dengan semua itu. Aku sendiri yang memotong kukuku. Itu lebih baik. Kenapa kau masih di sini? Pergi sana. Siapkan rangkaian bunga. Pergilah. Kenapa kau mengajaknya? Dia biasa tinggal di kampung. Apa yang dia tahu tentang semua ini? Aku bahkan merasa senang dia punya pemotong kuku. Aku pikir dia akan menggigit kukunya. Lanjutkan saja. Ibu mertuamu memintamu melakukan manikur pedikur pada Ria. Dan kau setuju? Iya, pilihan apa yang aku miliki? Kalau aku menolak, aku akan kehilangan rasa hormatku di hadapan ibu mertua. Lalu, apa selanjutnya? Tidak ada. Tapi aku punya rencana. Rencana apa? Aku akan memberikan ibu mertuaku 1 juta setiap bulan sebagai uang saku. 1 juta? Rencana apa ini? Ibunya Ria, dia sudah memberikan emas senilai kira-kira sekitar 800 juta. Jadi 1 jutamu itu bahkan tidak mendekatinya selama 50 tahun ke depan. Dengar, kau tidak mengerti rencanaku. 600 gram emas itu milik Ria, bukan milik ibu. Dia hanya bisa memamerkannya saja, bukan menggunakannya. Tapi 1 juta yang aku berikan, itu jadi miliknya. Benar kan? Aku akan membuatnya terbiasa mendapatkan uang sakunya. Dia akan menunggu itu setiap bulan. Biarkan dia mengembangkan harapan itu. Lalu kehormatanku yang hilang akan kembali lagi. Wow, itu ide yang bagus. Iya kan? Sebentar. Ini 1 juta. Tukar jadi lembaran 10.000. Kenapa? Dengar, kalau lembarannya 100.000, ini akan terlihat lebih sedikit. Tapi jika lembarannya 10.000, tumpukannya terlihat lebih tebal. Tapi jumlahnya tetap 1 juta. Oh, sangat cerdik. Ini, cepat tukarkan. Baiklah. Ibu? Kau sudah datang? Aku pikir Ria. Kenapa kau datang lebih awal? Pekerjaanku selesai lebih awal, jadi aku bisa pulang. Oh, begitu. Ibu ikut aku sebentar. Ada Ayo, apa? Ibu. Apa ada masalah? Katakan. Iya, tunggu sebentar ya. Ini untuk ibu, terimalah. Apa ini? Kau memberiku coklat? Tidak, lihat saja sendiri. Uang sebanyak itu. Uang sebanyak ini? Untuk ibu, 1 juta. Kau sudah memberikan uang untuk pengeluaran rumah. Itu berbeda, ibu. Uang yang ini untuk pengeluaran pribadi ibu. Simpanlah. Nak, kau tidak perlu memberikan uang kepadaku. Aku akan senang jika kau dan Tejas bahagia. Itu karena kebaikan ibu padaku. Tetap saja, salon itu atas nama ibu. Salon Kecantikan Renuka. Jadi ibu juga berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan. Jadi aku memberikannya kepada ibu. Seharusnya ibu mendapatkan bagian keuntungan kita. Tapi saat ini aku punya banyak pengeluaran, Bu. Jadi aku memutuskan, aku akan memberi ibu uang saku setiap bulan, secara terpisah. Setiap bulan? Terima kasih banyak, Rosni. Kau sangat baik. Aku tahu kalau kedua menantuku sangat istimewa. Mereka berbuat banyak untukku.
Kalian berdua telah membuatku merasa bangga. Kalian adalah kebanggaan keluarga ini. Kau membawa keberuntungan ke dalam rumah ini. Keberuntunganmu yang membawa Ria ke dalam rumah ini juga. Sesuai namamu, kau benar-benar membawa cahaya ke dalam rumah ini. Aku tidak tahu tentang itu, Ibu. Aku hanya tahu Ibu harus selalu bahagia. Kalau Ibu membutuhkan sesuatu, tolong tanya padaku ya. Aku mohon, Ibu harus bilang padaku. Selama ini Pares tidak memberiku uang saku. Terima kasih untuk semua uang ini ya. Aku sangat senang. Tapi, ini lembaran 10.000. Iya, Ibu. Aku mengirim asistenku untuk menyiapkannya dalam lembaran 10.000. Ibu pasti membutuhkannya untuk biaya kecil-kecil kan? Iya benar. Kalau Ibu sudah punya kembalian, Ibu tidak perlu repot lagi. Kau sangat bijaksana, Rosni, dan penuh perhatian. Bagus sekali. Kau sudah memulai bisnis dan membuatnya menjadi sukses. Kau menantu yang sangat pintar dan berbakat. Tidak seperti beberapa orang yang terlahir hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga saja. Hanya itu yang akan mereka lakukan selama sisa hidup mereka. Aku akan menyegarkan diri dulu, Bu. Saya Li, buatkan jus untuk Rosni. Kenapa kau menatapku? Apa kau akan memulai drama lagi? Aku tidak akan membuatnya, begitu? Aku tidak menolak membuat jus. Tapi kau bisa memintanya dengan cara yang lebih baik. Sudahlah, aku akan membuat jus. Ibu, kalau Sachin tahu dia mungkin akan membuat masalah, Bu. Jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Pergilah ke kamarmu, aku akan mengirim jusnya. Rosni memberiku uang ini, tapi di mana aku simpan? Aku bahkan tidak punya kamar. Aku akan menyimpannya di kamar lamaku. Aku akan menyentuh atas. Ibu, Kenapa kau pulang sebelum jam 6 sore? Ibu, ada pekerjaan pemeliharaan di taman, jadi aku harus pulang lebih awal. Oh Dewa, aku kira kau pulang lebih awal karena kau mendapatkan pekerjaan baru. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah menyaksikan hari itu tiba. Ibu, dengar. Aku saat ini sedang membutuhkan uang. Aku tidak punya uang, Tejas. Ayahmu belum menerima pensiunnya, Tejas. Ibu, jangan berbohong. Rosni baru memberikan ibu uang kan? Apa? Bagaimana kau tahu? Apa kau memasang kamera tersembunyi di rumah ini? Aku tidak akan memberimu sepeser pun, pergi. Ibu, tolong, aku mohon, Bu. Aku harus pinjam uang untuk memberi gaji pada Rosni. Aku perlu membayar kembali bunganya. Ibu, tolonglah. Ibu, aku mohon, ibuku tersayang. Tolong beri aku sedikit uang, Bu. Ini saja. Sedikit lagi. Hei. Ini sudah cukup. Sebagai putra sulung, seharusnya kau bekerja dan menghasilkan banyak uang. Tapi kau tidak bisa mendapatkan sepeser pun juga. Rosni memberiku uang setiap bulan. Aku beruntung mendapatkan 2 menantu yang sangat baik. Kau sungguh tidak berguna, Tejas. Jika bukan untukku, setidaknya cari pekerjaan yang layak untuk Rosni. Ibu, aku akan dapatkan pekerjaan, janji. Terima kasih. Terima kasih apanya? Astaga, kenapa putraku tidak berguna? Ayahnya meninggal tepat di depan keretanya Pares. Akibatnya, Sayali menikah ke dalam keluarga ini. Kedua menantuku sangat pintar dan berbakat. Tidak seperti beberapa orang yang terlahir hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Hanya itu saja yang bisa mereka lakukan di sini. Pekerjaan rumah tangga. Sayali, Kau mandilah. Aku akan siapkan makananmu.
Tunggu dulu sayang. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Lihat aku. Berhentilah berbohong kepadaku. Aku bisa tahu kalau kau berbohong. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Apa istrinya ayah mengajakmu lagi? Aku akan bicara dengannya. Tidak. Aku tidak keberatan apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang. Lalu? Apa yang aku rasakan dan siapa diriku di rumah ini, itulah yang menggangguku. Maksudmu? Kau mengatakannya pagi ini. Aku menerima perintah dari semua orang. Iya, tapi kau tahu kan apa alasannya? Kau bilang kau melakukan semua ini untuk keluarga. Dan itu merupakan tanggung jawabmu. Tapi percayalah padaku, sayang. Benar. Jika aku tidak bisa mengurus rumah dan pekerjaan, bagaimana aku bisa menjalankan bisnis? Sekarang aku juga berpikir bahwa aku hanya bisa mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Dan itu ada benarnya. Memanaskan air untuk Ria, menyiapkan teh untuk Rosni. Aku tidak punya hak untuk menolak melakukan semua itu. Kenapa kau menganggap dirimu lebih rendah dari mereka, sayang? Baiklah, ayahmu yang mendirikan toko itu. Oke? Ayahmu yang mendapatkan pelanggan setia. Tapi kau yang membuat semakin besar. Dengan menjual bunga dari pintu ke pintu. Apa kau tidak bekerja keras? Apa kau tidak selalu bekerja keras? Kau juga bekerja keras untuk toko itu. Kau sudah bekerja keras sejak kecil. Kenapa kau menganggap dirimu lebih rendah? Kau lebih tinggi, Sayali. Semakin banyak kau tunduk di hadapan mereka, semakin banyak mereka akan membuatmu untuk bekerja. Dan kehormatanmu itu, mereka tidak akan menghormatimu. Mungkin kau benar. Aku juga perlu kehormatan. Aku tidak akan mendapatkan kehormatan begitu saja seperti Ria dan Rosni. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku akan mulai, kapan, dan bagaimana. Bagaimana aku bisa menjadi mandiri dan mendapatkan rasa hormat. Tapi sampai aku menemukan jalan, aku harus menuruti perintah mereka saat ini. Aku harus diam, mendengarkan, dan menundukkan kepalaku. Tapi itu bukan berarti bahwa aku sudah menyerah. Sayang, kau adalah istriku. Apa kau sudah lupa namamu? Sayali Sachin Desmond. Aku tetap bersamamu kan? Kita akan menemukan jalannya bersama-sama ya. Semuanya akan baik-baik saja. Renu, ada apa? Sudah pagi? Aduh Pares, ini belum pagi. Di luar terlalu gelap. Tadi aku bermimpi, tapi... Tapi apa? Hah? Kau mau ke kamar mandi? Ya, Apa yang kau tunggu? Sana. kemana? Tidak ada kamar mandi di ruang tamu. Semua kamar mandi terhubung dengan kamar tidur. Aku akan mengetuk kamar Akas dan Ria. Akas? Ria? Akas? Bangun. Ini mendesak, nak. Nak, aku harus pergi ke kamar mandi. Mereka tidak bangun. Biar aku mengetuk pintu kamar Tejas. Tejas, Rosni, bangun. Lihat, bagaimana mereka tidur. Mereka tidak perlu memberikan kita air, tapi setidaknya mereka harus membuka pintu untuk kita. Kondisiku sangat buruk. Apa yang harus kulakukan? Biar aku mengetuk kamar putra kesayanganmu. Mungkin dia akan membuka pintunya. Tunggu. Tunggu, Renu. Tunggu. Ada apa? Setelah bekerja sepanjang hari, Sachin baru saja pulang. Dia baru saja tidur. Jika kau mengetuk pintu, tidurnya akan terganggu. Lalu apa yang harus kulakukan? Kau tidak mengerti. Aku harus ke kamar mandi. Bagaimana ini? Ada kamar mandi di luar. Kau ke sana saja. Di luar? Tidak. Aku tidak tahu itu bersih atau tidak. Aku tidak akan pergi ke sana. Oh ya? Tapi kau menyuruh Sachin dan Sayali untuk menggunakan kamar mandi itu saat Akas dan Ria tinggal di kamar mereka. Kau tidak memikirkan kebersihannya? Dan sekarang kau baru khawatir. Lalu apa yang harus kulakukan? Dengar, kau harus ke kamar mandi. Jadi kau harus ke sana.
Baiklah, aku akan pergi. Tapi di sana terlalu gelap. Aku takut. Takut? Ayo, aku akan mengantarmu. Sepanjang hari kau mengoceh tidak takut apapun, tapi kau takut gelap. Kenapa kita harus mengalami ini, Pares? Walau memiliki rumah besar, aku harus menggunakan kamar mandi luar. Apalagi yang bisa kita lakukan, Renu? Kita bisa melakukan sesuatu. Sudah aku bilang, aku punya ide bagus. Ayo kita minta Sachin dan Sayali pergi dari sini. Masalah kamar kita jadi selesai dan tidak akan ada pertengkaran di rumah ini. Baiklah, apa keputusanmu? Katakan. Ya, kau memang benar. Sulit hidup tanpa kamar. Begini saja. Biarkan anak-anak tinggal di sini. Kita akan pergi ke tempat lain. Apa? Kita akan pergi kemana? Ya, kita bisa menyewa tempat yang lebih kecil. Atau aku punya solusi lain. Mungkin ini lebih tepat. Apa? Kita akan bangun pagi nanti dan pulang kampung. Ke rumah ibuku. Ibuku sudah lama ingin kita berkunjung. Apa? Ya. Ke desa? Iya. Pagi-pagi? Ibuku akan sangat senang bertemu denganmu, Renu. Mari kita pergi ke sana bersama. Ayo. Pares, jangan bicara omong kosong. Yang benar saja. Dengar, Renu. Anak-anak kita tidak perlu pergi kemana-mana. Jika ada yang harus pergi, itu adalah kita. Dan itu keputusan terakhirku. Kenapa kau mengunci pintu kamar? Aku punya pertanyaan. Aku ingin bertanya kemarin padamu, tapi karena aku sedang kesal dan aku lihat kau juga sedang letih. Kalau begitu bertanyalah dan hapus kecemasan di wajahmu itu. Ada apa? Apa sebaiknya kita memberikan sebagian uang kita untuk keluarga? Ibumu membutuhkan uang. Ayo kita lihat. Ayo. Tidak, aku tidak bicara tentang ibuku. Lalu? Maksudku rumah ini untuk ibu mertua. Istrinya ayah. Kita sudah beri dia uang setiap bulan. Kenapa dia minta lagi? Tidak, dia tidak memintanya. Aku cuma berpikir untuk memberikannya. Ini idemu? Kenapa kau tiba-tiba berpikir demikian? Iya, Rosni memberikan uang kepada ibu sebagai uang saku. Itu sebabnya. Apa? Dia menyebutnya uang saku. Siapa yang dicopet? Tidak, bukan dicopet, tapi uang saku untuk pengeluaran yang lain. Pengeluaran lain-lain? Untuk istrinya ayah lagi? Berapa yang diberikan? Kalau aku tidak salah dengar, dia memberikan 1 juta. Dan Rosni juga bilang kalau dia akan memberikannya setiap bulan. 1 juta? Istrinya ayah meminta 1 juta? Tidak, ibu tidak memintanya, tapi Rosni yang memberikannya. Rosni memberikannya? Dia begitu baik hati. Dia akan memberikan 1 juta setiap bulan. Menurutku ini mencurigakan. Iya, Rosni bilang karena salonnya memakai nama ibu, jadi dia memberikan uangnya. Apa kau juga membuka salon dengan nama wanita itu? Itu sudah lama sekali. Rosni tidak membukanya kemarin. Jika dia tiba-tiba murah hati seperti ini, aku yakin pasti ada sesuatu. Kenapa dia melakukan semua ini hanya setelah si bahasa Inggris itu datang? Coba kau pikir, ini aneh kan? Ayo pikirlah. Apa maksudmu? Maksudku, trik Nyonya Salon itu sejak hari pertama adalah dengan mengatakan kalau ayahnya sangat kaya raya. Tapi kita bahkan tidak pernah melihat ayahnya sampai saat ini. Kau perhatikan itu? Tapi Rosni sudah mengatakan apa masalahnya dengan ayahnya kan? Baiklah, mereka punya masalah. Tapi ayahnya itu, dia sama sekali tidak mau datang dan menjenguk putrinya. Dia itu memang tinggal di Dubai. Tapi apa tidak bisa melakukan panggilan video? Dan dia bahkan tidak pernah menelponnya sampai saat ini. Dan sekarang kita semua tahu kalau ayahnya Ria itu adalah Joy. Dan ibunya, dia datang dan membuat masalah. Tapi dia datang. Aku merasa Rosni sudah merencanakan sesuatu. Jika tidak, untuk apa dia memberikan wanita itu 1 juta setiap bulan? Coba pikir. Rahasianya akan segera terbongkar. Rahasia 1 juta dan rahasia Dubai. Aku yakin kebenaran keduanya akan terbongkar. Sachin, lupakan itu. Jawab saja pertanyaanku. Apa? Apa sebaiknya kita memberikan dia uang? Untuk apa? Kita sudah memberikan uang untuk biaya rumah setiap bulan. Terkadang aku juga memberinya lebih. Dan jika aku punya uang lebih baik aku memberikannya padamu. Kau yang mengerjakan semuanya di sini. Kau yang urus rumah ini. Wanita itu sudah mendapatkan lebih dari cukup. Bahkan ayah juga memberikan dia pensiunnya. Untuk apa dia punya uang sebanyak itu? Sudah, jangan tanya lagi, Sayali. Kontribusi kita sudah sangat cukup. Dan kita tidak perlu memberinya lebih banyak uang. Biarkan aku mandi dulu.
Apa sudah selesai? Cepatlah, Ria dan Rosni akan datang. Jangan sampai mereka terlambat ke kantor dan ke salon. Jusnya sudah siap? Dan Chutney Min? Apa kau sudah membuat pudina Chutney juga? Di mana? Dan tehku mana? Ibu, apa ini? Tangan. Dan ini? Itu juga tangan. Kau pikir aku buta? Jadi jumlah tanganku 2. Dan aku hanya punya 2 tangan. Dan aku harus mengurus semua pekerjaan ini. Sebaiknya berhentilah bicara. Jika aku marah, aku akan memberimu pelajaran. Ibu, sebaiknya kau pergi saja. Makanannya akan segera aku siapkan. Apa? Kau bisa saja bilang, kau akan memberiku pelajaran kan? Apa kau mengejekku? Hah? Kau sudah terlalu berani sekarang. Aku akan mengurusmu nanti. Sekarang bekerjalah lebih cepat. Ibu, aku harus pergi. Apa sarapannya sudah siap? Oh ya sayang, sebentar lagi siap. Duduk saja dulu. Iya, Sayali, sajikan sarapan untuk Rosni. Rosni, aku membuat roti kentang. Apa 2 roti cukup untukmu? Tidak Sayali, apa kau bisa membuat omelet dengan 2 telur untukku? Rosni, aku baru saja membuatkan roti kentang. Makanlah. Tidak Sayali, tolong buatkan omelet. Tidak akan memakan waktu lama kan? Rosni, aku membuat roti kentang untuk semua orang. Makan itu saja ya. Kenapa kau berdebat, hah? Dia bilang dia ingin omelet. Buatkan saja, ini tidak memakan waktu kan? Ayo cepat, buat omeletnya sekarang juga. Rosni, apa kau mau buah? Tidak Ibu, aku makan omelet saja. Nah, tapi kau harus makan buah-buahan juga. Ini akan membuatmu kenyang sepanjang hari. Tapi Pak, kenapa kau mengubah waktu panggilannya? Aku punya rencana lain. Baik, tapi apa ini acara yang sama? Di mana ibu mertua selalu menyiksa menantunya? Pak, ubah alur ceritanya sedikit. Kau tahu, jika ibu mertuaku berani menyiksa aku pasti akan mematahkan giginya. Benar? Ya syukurlah, kau tidak seperti itu Bibi. Kau beruntung. Jika ibu mertuaku menyiksaku seperti di acara itu, aku pasti sudah menusuknya dengan pisau. Kau aman, Bibi. Kau suka bercanda ya? Aku akan menyiapkan sarapan untukmu ya. Sayali? Sayali? Iya, Ibu. Aku ingin mengatakan Sayali, segera siapkan sarapannya. Dan juga potong buah-buahan ini ya. Kau mau kan? Iya, Ibu. Sekarang aku harus berpura-pura baik kepadanya di hadapan Ria. Setelah Ria dan Rosni meninggalkan rumah, Sayali akan melihat siapa diriku yang sebenarnya. Dia ingin menjadi menantuku. Jika aku tidak menurunkannya menjadi pembantu, namaku bukan Renuka Desmuk. Dia akan memohon kepada Sachin untuk pindah dari rumah ini. Bibi, sebenarnya aku tidak mau poha atau upma. Oh iya, tidak apa-apa. Apa kau mau roti kentang? Dan kau suka sekali pudina chutney, ya kan? Atau chutney min? Tidak Bibi, jangan itu. Aku tidak tahu kalau tugas pengisi suaranya pagi ini. Jadi aku mau makan. Tapi jika aku makan banyak sekarang, aku pasti akan mengantuk saat bekerja nanti. Dan hari ini aku harus menangis untuk adegan emosional. Itu sebabnya. Jadi apa yang kau inginkan untuk sarapan? Sesuatu yang ringan. Telur orak-arik. Ya, Kak Sayali. Iya. Bisakah kau membuatkanku beberapa telur orak-arik dengan gayamu? Iya, pakai 2 telur ya. Tapi bagaimana dengan roti kentangnya? Buat itu juga. Ria, makan roti kentangnya dulu ya. Baru aku akan buatkan telur orak-arik. Hei Sayali, apa yang kau katakan? Apa kau tidak mendengar ya? Dia ingin makan telur orak-arik buatanmu. Dia ingin sarapan ringan agar tidak tertidur saat dia bekerja. Dia tidak tidur seharian di rumah sepertimu, Sayali. Pergi dan buatkan itu. Bibi, terkadang Sayali terlalu suka berdebat. Biarkan saja. Sayali, Sachin, duduklah. Aku akan siapkan sarapan untukmu ya. buat roti kentang saja. Aku akan ambilkan roti kentang untukmu. Tapi pertama-tama aku harus buat telurnya. Itu nanti saja, jangan khawatir. Aku tahu siapa saja yang ingin makan telur. Kau buat rotinya. Aku akan membuat telurnya. Aku tahu cara membuatnya. Tentu saja, kau pasti sudah terbiasa kan?
kau makan banyak telur setiap hari. Luar biasa, kau benar-benar tahu seleraku. Aku akan membuat telur. Berapa banyak telurnya? 2 telur. 2 ya? Apa yang kau lakukan? Apa ini? Ya dewa, Apa yang kau lakukan? Tadi itu baru 1 telur. Sekarang sudah 2 telur. Suruh mereka makan. Silakan makan. Sachin, kenapa kau melakukan ini? Sachin, kenapa kau membuat masalah sepagi ini? Apa kau tidak punya akal sehat? Nalar maksudnya. Aku ini punya otak. Semua akal sehatku ada di sana. Tapi menurutku kalian tidak memilikinya. Sayali bukan pelayan yang bisa kalian perintahkan. Kalian mau perintahkannya sesuka hati. Dia bukan pelayan kalian. Kalian bisa makan sarapan yang dia buat, atau kalian bisa pergi saja. Mengerti? Memang apa masalahnya jika Sayali membuat makanan untuk mereka, hah? Untuk apa? Apapun yang dimasak Sayali, ya sudah makan saja. Kau bilang kau teman mereka, suruh mereka memasak sendiri. Kenapa? Kau sekarang memerintah Sayali. Apa Sayali pembantu kalian? Sekarang makan saja apa yang Sayali masak, atau kalian bisa tetap kelaparan. Mengerti? Cukup! Aku yang salah karena bertanya kepadanya. Ibu, aku akan makan di luar. Tunggu nak, jangan pergi dengan perut kosong. Tidak, Bu. Kak Sayali, aku cuma ingin makan sesuatu yang kau buat. Tapi suamimu membuat ini menjadi masalah besar. Sudahlah, terima kasih. Aku tidak mau makan. Ria, Ria, tunggu. Sudah, Sarapan biarkan saja dulu dia sebelum pergi. kau pergi. Apa kau senang sekarang? Inilah yang kau inginkan kan? Kedua menantuku pergi tanpa makan apapun. Astaga, ini hanya sarapan. Mereka tidak akan tiada. Tidak perlu membuat drama. Sayali, kau tidak perlu mematuhi semua yang dia katakan. Kau ini bukan seorang pelayan untuk menerima pesanan mereka. Mereka akan membuatmu sengsara nanti. Sachin, kenapa kau mengatakan itu? Duduk dan sarapan saja. Tidak. Ini merusak suasana hatiku. Aku akan makan di luar saja. Jangan terima perintah dari mereka. Mereka itu bisa makan sendiri. Lihat apa yang suamimu lakukan, hah? Seharusnya kau tanyakan itu padanya. Kenapa tanya padaku? Begitu. Kau tidak melakukan apapun sepanjang hari. Kau hanya menumpang secara gratis. Hanya karena aku memintamu melakukan beberapa hal, kau membuat drama ini. Dan suamimu terus membuat keributan. Lihat, kedua menantuku pergi bekerja dengan perut kosong. Saat mereka pulang di malam hari, siapkan hidangan favorit mereka, mengerti? Sekarang selesaikan sisa pekerjaan rumah. Ada tugas-tugas lain. Kau juga harus pergi ke pasar. Ke pasar, kenapa? Kenapa? Timbangan dan alat ukur di sana rusak. Kau harus memegang timbangannya, ya? Pertanyaan yang konyol. Kenapa orang pergi ke pasar? Kau harus membeli ayam, ikan, dan sayuran. Mengerti? Kau harus membuat makanan favorit kedua menantuku untuk makan malam. Aku akan mengatakan apa saja yang harus dibuat. Mengerti? Pergi ke pasar sekarang. Sachin ini, dia selalu berusaha untuk membantuku. Tapi pada akhirnya dia hanya menambah beban kerjaku saja. Hei Sayali, Ibu, apa kabar nak? aku baik-baik saja. Bagaimana kabar ibu? Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu mengantar bunga, baru akan pulang. Dan kau? Kau pasti belanja kan? 2 tas? Apa ada acara istimewa? Tidak ibu, tidak ada apa-apa. Aku akan membeli daftar yang sangat panjang yang ibu mertua berikan. Butuh waktu setidaknya 2 jam. Oh. Itu sebabnya aku bawa 2 tas. Gini, berikan daftarnya, ibu akan membantumu. Kau tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak ibu, aku akan beli semua barang itu. Ibu harus menjaga toko kan? Sayali, di mana kalung pernikahanmu? Apa sedang diperbaiki? Tidak ibu, aku... Sayali, ibu tanya tentang kalung pernikahanmu. Kenapa wajahmu murung? Apa kau sembunyikan sesuatu? Katakanlah, ada apa? Tidak, bukan begitu ibu. Aku akan ceritakan nanti saja ya. Nanti saja, kau tidak memakai kalung pernikahanmu, nak. Kau, ayo,
Pulang sekarang juga. Ayo pulang. Ibu, nanti aku terlambat. Aku harus memasak setelah pulang. Sayali, rumah kita sangat dekat. Kau tidak akan terlambat. Tapi Ayo pulang. tapi ibu mertua akan marah. Tidak, ayo. Kau bisa mengurus yang lainnya nanti. Hei, maaf Akas, aku tidak bisa menemukan taksi atau bajai. Itulah kenapa aku memanggilmu. Tidak apa-apa, ini waktu istirahat makan siangku. Untungnya kau sedang istirahat. Tapi aku tidak bisa selalu memanggilmu kan? Kau tahu, sebaiknya aku ke rumah ibu dan mengambil skuterku. Itu akan lebih mudah. Kau bisa mengambil skuter itu nanti. Tapi saat ini jadwal kita sedang ketat. Kau pergi ke studio yang berbeda setiap harinya kan? Jadi menurutku kita harus membeli mobil. Bagaimana? Oh, apa kau mengatakan itu agar tidak perlu menjemputku? Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku punya mobil itu akan lebih nyaman bagi kita. Kita merasa lebih nyaman dan lebih aman di dalam mobil. Kita bisa bepergian dengan mudah, benar kan? Ya, tapi aku tidak bisa mengemudi. Hanya itu saja? Mengemudi itu mudah. Aku bisa mengajarimu dalam 10 hari. Ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita periksa model mobil baru minggu ini. Kita akan melakukan uji coba berkendara dan memesannya minggu depan. Itu mudah. Kita akan pergi ke ruang pamer Tejas. Model-model baru di sana ada. Ayo kita ke sana. Ya, kau tahu, Rosni cerita padaku kalau Tejas akan membantu kita mendapatkan harga terbaik. Tejas? Harga terbaik? Ria, aku akan senang kalau dia tidak mengambil komisi dari kita. Akas, dia itu kakakmu. Aku yakin dia bisa membantu kita. Masalahnya, kalau menyangkut uang, Tejas hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi, soal diskon, aku rasa tidak bisa. Tapi dia pasti akan membantu kita memilih mobil yang bagus. Aku tidak tahu tentang harganya, tapi aku akan mengantarmu ke studio, lalu kembali ke restoran. Ya, ayo. Aku tidak sabar lagi. Kita bisa berangkat? Iya, ayo. Ayo. Itulah kenapa aku mengembalikan perhiasan dan juga kalung pernikahanku. Bu Renuka pikir dia itu siapa? Berani sekali dia mengatakan hal itu tentang ayah. Dia menyebut pernikahanmu kejadian buruk dalam hidup mereka, kakak. Tapi putranya melarikan diri. Itu bukan apa-apa. Dia tidak mengatakan apapun soal itu. Hidupmu penuh dengan masalah, nak. Ayahmu tidak akan tahan melihatnya. Mungkin itu sebabnya dia pergi begitu cepat. Ibu jangan sedih. Ibu mertuaku melakukan ini setiap hari. Hanya saja kali ini dia terlalu berlebihan, jadi aku kembalikan perhiasannya. Tapi harusnya kau tidak perlu melakukan itu. Menggunakan ini sebagai alasan, dia pasti akan menyimpan semua perhiasanmu. Setelah apa yang dia katakan tentang ayah, jika aku tetap memakai perhiasan itu, sama artinya aku menghina ayahku sendiri. Nak, belilah kalung pernikahanmu sendiri. Ibu masih punya tabungan, ibu akan memberikannya untukmu ya. Tidak usah, Ibu. Ibu sudah menabung dengan susah payah. Ibu akan membutuhkan uang itu untuk pernikahan Juhi, atau belikan sesuatu untuknya. Aku tidak ingin dia mengalami hal yang sama seperti aku. Aku tidak dihormati, tapi Juhi harus dihormati di rumah mertuanya. Dia tidak boleh mendapatkan penghinaan. Tidak, ibu tidak perlu menabung untukku. Berikan saja pada kakak. Diam kau, Juhi. Kau tidak tahu betapa besar masalah yang harus dihadapi seorang wanita setelah menikah. Setelah menikah, mertua akan meminta lebih banyak perhiasan. Tapi kakak itu salah. Iya, itu memang salah, dan ada hukum yang melarang sistem mahar. Tapi hal seperti ini masih tetap terjadi di sini. Yang memberikan mahar terus melakukan itu, dan yang menerimanya, mereka masih melakukannya. Dulu orang akan langsung meminta apa yang mereka inginkan dan berapa jumlahnya. Tapi sekarang namanya saja yang diubah, hadiah. Berikan apapun yang kau inginkan untuk putrimu. Apa yang mereka inginkan dan berapa banyak, cara mengatakannya yang berbeda. Ucapan Sayali benar. Walau kita berpaling dari kebenaran pahit ini, tapi sampai sekarang rasa hormat mertua pada menantunya ditentukan hadiah orang tuanya, atau dia akan dihormati. Semua orang mengatakan mereka perlakukan menantu seperti putri mereka. Tapi tidak ada yang melakukan itu seperti Sayali. Aku tahu itu. Tapi apa yang bisa dilakukan ibu miskin ini? Jika kita punya uang, aku pasti akan melempar perhiasan itu ke wajahnya. Jadi orang-orang menikahkan putra mereka demi uang dan perhiasan. Sebagian besar pernikahan seperti itu, Balu. Kita bisa menghentikan semua ini dengan bantuan hukum. Terlambat karena menyelesaikan masalah warga di sini. Aku pergi ke pasar untuk membeli semua ini, dan kau yang menyuruhku, kan? Apa kau tidak bisa pulang lebih cepat? Hah? Apa kau menggunakan ini sebagai alasan untuk pergi jalan-jalan? Hah? Kau bisa pulang lebih cepat, kan? Ibu, daftar belanjaanmu sangat panjang. Pertama aku harus ke pasar petani untuk beli sayuran, lalu ke pasar ikan, lalu ke pasar ayam untuk membeli semuanya. Dan ini membutuhkan waktu yang lama, kan? Astaga, jadi apa aku harus membawa tas belanja ini untukmu? Kau bertingkah berlebihan untuk tugas yang aku berikan. Kau tidak pergi ke kantor atau salon seperti Rosni ataupun Ria. Kenapa kau membuat masalah? Ibu, ini juga pekerjaan. Astaga, jadi kau akan dibayar untuk ini? Oh, jadi berapa upah yang kau minta untuk pekerjaan ini?
lupakan semua ini. Apa kau bisa membeli semua daftar belanjanya atau kau menghabiskan lebih banyak uang? Ayo katakan padaku. Aku sudah membeli semua daftar belanjanya. Dan ini termasuk dalam anggaran bulanan kan? Sachin juga sudah memberikan uang untuk itu kan? Oh, jadi maksudmu Sachin yang membayar semua belanjaanmu ini? Hah? Kenapa kau diam? Apapun yang aku katakan, kau pasti akan salah paham padaku. Jadi aku harus mengatakan apa? Nyonya, kau tidak perlu banyak bicara. Lakukan saja apa yang aku katakan ya. Sekarang aku akan katakan apa yang harus kau masak ya. Kau buatlah kari ikan. Rosni menyukainya. Dan Ria sekarang sedang flu ringan, jadi buat sup ayam untuknya. Dan Tejas dan Akas suka kari ayam. Buatlah itu untuk mereka. Dan buat palak pani untuk Paris dan aku. Oke? Mengerti? Jadi segera buat semua itu. Semuanya harus siap sebelum mereka kembali. Semua orang akan pulang dalam keadaan lapar. Kenapa kau malah menatapku? Hah? Ayo mulai bekerja sana. Apapun yang aku lakukan, dia masih tetap sombong. Sebelum aku memangkas sayapnya dan membuatnya jatuh ke tanah, aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan membebaninya dengan begitu banyak pekerjaan. Dia akan kabur ke rumah ibunya dan dia tidak akan kembali lagi. Cuci pakaian. Sana. Ibu, kenapa kau begitu kasar? Oh astaga, ada apa? Apa aku telah berbuat dosa? Maaf Nyonya Sayali, aku minta maaf. Seharusnya aku menaruhnya di atas piring perak, iya kan? Apa kau akan membuat drama setiap 2 jam sekali? Kau tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ini yang kau ketahui. Kau tidak punya pendidikan atau pekerjaan yang bagus, tapi lihat tingkahmu. Kau seperti seorang Tata Birla atau Ambani. Sayali, Aku di dapur, masuklah. kau selalu saja bekerja. Apa yang kau lakukan? Apa tugasmu seharian ini tidak pernah selesai? Tidak, tinggal mencuci piring setelah membersihkan kompor. Setelah itu selesai. Sayali, pekerjaanmu tidak akan pernah berakhir. 8 orang tinggal di rumah ini, tapi kau ingin melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Apa mereka tidak bisa bekerja sendiri? Dan ada apa dengan tumpukan piring kotor ini? Piring-piring siapa ini? Ayah sedang sakit, jadi aku mengerti. Tapi itu bukan berarti kau harus mencuci semua piring-piring ini. Piring siapa ini? Sachin, biarkan saja. Kau mandilah, aku akan siapkan makan malam. Apa maksudmu, sayang? Kau pasti lupa kan? Aku sudah bilang aku akan makan di luar. Kau lupa ya, karena terlalu banyak bekerja. Iya, aku lupa. Kau ingin minum susu? Tidak, aku tidak mau susu. Aku mau air saja. Baiklah. Apa kau harus mencuci semua piring ini sekarang? Kau bisa melakukannya besok. Tidak, Sachin. Kalau tidak sekarang, kotorannya akan mengeras. Dan besok aku harus bekerja lebih keras lagi. Jadi sebaiknya aku bersihkan saja sekarang. Ayo pergi sana. Apapun yang kukatakan, kau selalu tidak mendengarkanku. Kau ingin melakukan pekerjaan semua orang. Ya sudah, silakan. Kau akan membuat ini jadi kebiasaan. Sayali, aku bisa mengatakan sesuatu? Dengar, dalam film-film dan serial TV, mereka menunjukkan kalau wanita itu bekerja sepanjang waktu. Mereka letih bekerja di dapur sepanjang hari, mereka melayani dan merawat suami mereka. Itu yang aku rasakan melihatmu. Kenapa kau bekerja keras sepanjang hari? Kalau bukan aku, siapa lagi? Siapa lagi? Apa kau satu-satunya menantu di rumah ini? Ada 2 menantu lain, Nyonya Salon dan Bahasa Inggris. Mereka ada di sini untuk bersantai saja. Tidak, mereka bekerja di pagi hari kan? Siapa bilang kalau mereka tidak bisa membantumu setelah mereka pulang kerja? Tidak, kalau mereka sudah bekerja sejak pagi, pasti setelah pulang mereka juga sangat letih. Wow. Dan kau tidak letih? Kau mesin kan? Hah? Kau bangun jam 5 pagi, Sayali. Kau melakukan banyak pekerjaan sejak jam 5 pagi. Dan kau bekerja sampai pukul 11 malam.
Kau bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Kau tidak punya cukup waktu untuk tidur ataupun istirahat. Sekarang kau mulai punya kantung mata. Apa itu bagus? Tidak, Sachin, bukan begitu. Kau terlalu berlebihan. Aku tidak berlebihan. Aku tahu yang kukatakan ini. Tapi aku tahu kenapa kau melakukan semua ini. Karena kau pikir nyonya salon dan bahasa Inggris pergi bekerja di luar dan menghasilkan uang. Mereka dihormati, tapi kau tidak dihormati karena kau tidak pergi kerja. Itu karena istrinya ayah terus mengatakan itu. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengejekmu. Jadi kau bekerja semakin keras agar tidak ada yang mengingatkanmu dan mengejekmu lagi. Tapi aku beritahu, itu tidak akan mengubah apapun, sayang. Kau pikir siapa yang menghasilkan uang dan memiliki uang di sakunya dihormati di rumah ini? Itu yang kau pikirkan, bukan? Sudahlah, Sachin. Yang aku tahu, aku diharapkan untuk melakukan semua pekerjaan ini. Jadi, aku akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik dengan tulus. Sayali, tidak ada masalah jika kau bekerja dengan tulus. Tapi semua ini tidak akan pernah berakhir. Semakin banyak kau bekerja, semakin banyak beban kerjamu. Karena kau membuatnya jadi kebiasaan. Apakah kau mesin, Sayali? Mesinmu menyala 24 jam sehari. Kau melakukan setiap tugas yang diminta istrinya ayah. Kau melakukan setiap perintah nyonya salon. Kenapa? Bahkan mesin mobil membutuhkan perawatan. Kau ini manusia. Kau juga perlu istirahat. Sebaiknya kau memahami ini, Sayali. Jika tidak, kau yang akan rugi. Dan ini bukan hanya di rumah kita. Hal yang sama juga berlaku di dunia luar. Orang membebaskan tugas mereka kepada orang lain dan bermalas-malasan. Ada perbedaan antara keledai dan kuda. Sebaiknya kau pahami itu. Guru mana yang mengatakan itu? Tidak ada guru yang mengatakan itu. Aku bisa melihat semua itu, Sayali. Kenapa dia memecat pembantu itu? Saat kita menikah, kita memiliki pembantu. Kau datang dan pembantu itu langsung hilang. Aku akan bicara dengan ayah tentang ini besok. Keluarga ini butuh seorang pembantu. Kau tidak bisa bekerja terus sepanjang hari. Kau juga manusia. Kau juga punya hak untuk beristirahat dan bernapas. Sachin, kau jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Lagi pula, kita berdua sedang berusaha mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dengan bantuan Dewa, aku akan dapatkan pekerjaan sebagai dekorator. Dan kalau tidak, aku akan coba mengembangkan bisnisku menjual karangan bunga. Dan kau ingin melanjutkan bisnis taksimu, kan? Yang atas nama nenek. Savitri Travels. Sayali, kau ingat itu? Layanan taksiku akan menjadi terkenal bukan di Mumbai saja, tapi di seluruh negeri. Lihat saja nanti, aku akan buktikan. Itu pasti akan jadi kenyataan. Mimpimu akan jadi kenyataan. Lihat saja, kita bekerja sangat keras. Kita akan mewujudkan mimpi kita menjadi kenyataan. Saat ini kita harus bekerja keras. Itu sebabnya aku diam dan melakukan segalanya. Sekarang mungkin masih belum terlihat, tapi aku bisa melihat cahaya impian kita di masa depan. Apakah kau sudah makan malam? Sudah. Kau mau buat apa? Aku membuat banyak hidangan hari ini. Ibu memintaku membuat ikan goreng untuk Rosni, jadi aku membuatnya terlebih dahulu. Dan apa lagi? Lalu aku membuat sup ayam untuk Ria. Aku juga buatkan palak panir untuk orang tuamu dan kari ayam juga roti untuk Akas dan Tejas. Kau mengatakan menu semua orang. Apa kau membuat untuk dirimu? Sachin, kau jangan khawatir. Aku bisa memakan apapun yang tersisa. Dengar, aku sangat letih. Aku mau tidur. Bisa tolong matikan lampunya? Sachin? Iya, ada apa? Halo, Sayali. Aku melihat sebuah video yang sangat menarik. Ada permainan di dalamnya. Aku ingin mainkan bersamamu. Ya ampun, Sachin. Aku kira kau menelponku untuk sesuatu yang penting. Ini sangat penting. Dalam permainan ini, Sayali. Sachin, apa kau lebih mementingkan ini daripada mengangkut penumpang? Inilah masalah dengan wanita. Kalian merasa senang ketika para pria bekerja. Jika mereka ingin melakukan sesuatu selain itu, kalian pikir mereka membuang waktu. Aku pernah membaca di suatu tempat, jika seseorang hanya bekerja sepanjang waktu, maka otaknya itu akan berhenti berfungsi. Nah,
Itulah kenapa aku melarangmu untuk bekerja sepanjang waktu di rumah, Sayali. Lakukan hal lain juga. Baiklah Sachin, apa permainannya? Tidak berhenti bekerja dulu. Tetap tenang selama 2 menit saja. Nah, setelah itu baru dengarkan aku. Karena permainan ini membutuhkan fokus, Sayali. Sachin, tapi aku... Apa kau siap? Iya. Katakan. Sekarang aku akan mengajukan pertanyaan. Kau akan mendapatkan 2 pilihan. Kau perlu memilih salah satunya dengan cepat. Jangan berlama-lama. Baiklah, katakan. Bagus. Padapau atau samosa? Apa? Sayali, kau perlu menjawab dengan cepat. Jangan terlalu lama. Padapau atau samosa? Padapau. Padapau atau panipuri? Panipuri. Panipuri atau pau baji? Panipuri. Panipuri atau ayam tanduri? Sachin, apa ini? Sayali, jawab dengan cepat. Permainannya jadi lambat. Ayam tanduri. Bagus. Ayam tanduri atau ikan goreng? Ayam tanduri. Ayam tanduri. Ayam tanduri atau biryani? Ayam tanduri. Ayam tanduri. Kenapa kau marah? Aku sedang bermain denganmu, tapi kau malah marah. Sekarang giliranku. Kau yang akan bertanya, dan aku akan menunjukkan bagaimana cara mainnya. Tidak, Sachin. Akas, apa kau yakin ini ruang pamer yang benar? Iya Ria, Kak Teja sendiri yang memberitahukanku. Tidak ada ruang pamer lain di sekitar sini kan? Mungkin kau tidak mengenalnya. Dia bekerja di sini selama 5 bulan terakhir. Tolong diperiksa Pak. Oke Pak, tunggu di sini. Aku akan periksa. Tejas Desmo. Ya, ya. Kakak ipar Rosni juga mengirimkan lokasi ini. Lalu kenapa mereka mengatakan itu? Begini saja, telepon Kak Tejas dan tanya di mana dia berada. Ide yang bagus. Pak, aku sudah tanya pada rekan-rekanku. Tidak ada orang bernama Pak Tejas yang bekerja di sini. Tolong beri waktu aku sebentar ya. Baik Pak. Aku harus tanyakan dulu pada Kak Tejas. Apa yang sedang kau lakukan? Aku ini sedang membuat daftar orang-orang yang memberikan bunga padaku. Dengar ya, bungamu harus dibayar bulan depan. Bayar tepat waktu. Jika tidak, kita tidak akan berteman lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kita berteman minggu ini, tapi minggu depan tergantung bunganya. Hah? Teman-teman, begini, aku pasti akan mengembalikan uangmu. Sungguh teman, aku punya beberapa wawancara. Aku akan segera menerima telepon dari mereka. Wah teman, intuisimu sangat bagus. Kita baru saja mengatakannya, dan kau langsung mendapatkan panggilan. Perusahaan dari mana itu? Ini adalah adikku. Ya, Kak, ada apa? Kak, kau di mana sekarang? Aku sedang di kantor. Aku sedang rapat. Cepatlah. Kak, aku ada di ruang pamermu. Oke. Apa yang kau lakukan di sana? Iya, aku dan Ria ada di sini, Kak. Ria juga ada di sana. Kak, aku sudah bilang kami berencana untuk membeli mobil. Tapi orang di sini bilang kau tidak bekerja di sini. Dan tidak ada pegawai yang bernama Tejas, Kak. Halo? Kak, apa kau bisa mendengarku? Halo? Iya, aku bisa mendengarmu, Akas. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Seharusnya kau telepon aku dulu. Hei, Kak, kau sudah bilang ada di ruang pamer hari ini. Itu sebabnya aku datang. Tapi kenapa orang di sini bilang mereka tidak mengenalmu, Kak? Ada apa ini? Tidak. Sebenarnya aku datang untuk rapat dengan direktur utama. Kak, tapi mereka mengatakan tidak ada orang yang bernama Tejas. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Apa? Siapa yang mengatakan itu? Oh, mereka pasti staf baru. Aku keluar rapat dan aku memang jarang berinteraksi dengan mereka yang di sana. Mungkin itu alasannya. Mereka tidak tahu. Tapi siapa yang mengatakan ini padamu? Biar aku bicara padanya. Ayo, mana? Permisi. Iya Pak. Ada apa? Kau sedang dalam masalah? Hah? Teman, aku sedang dalam masalah. Tunggu sebentar. Dengar ya, seluruh kota akan mengenalmu sekarang ini. Ini akan ditayangkan di TV. Pria ini mengatakan dia pergi ke kantor. Tapi sebenarnya yang dia lakukan sekarang ini adalah pergi ke taman dan tidur di taman. Ya? Hah? Diamlah. Aku sudah merasa tegang. Orang yang aku bicarakan tadi, Tejas, Ya? ini dia. Tolong bicara dengannya. Halo? Aku Tejas Desmok. Aku eksekutif seniormu. Tidak tahu Pak, aku baru saja bergabung Pak. Baru saja bergabung. Oke. Katakan padaku, apa ini caramu menjual mobil? Apakah kau akan memberitahu pelanggan tentang mobil atau kau justru menghiburnya? Kau menanyakan hal pribadi pada mereka? Maaf Pak, ini adalah minggu pertamaku. Begitu ya. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Apa yang kau pelajari dalam pelatihanmu itu? Apa? Saat pelanggan datang, kau harus memastikan kau menjual mobil dan menjelaskan detailnya. Sekarang katakan, siapa yang mempekerjakanmu? Siapa? Manajer yang mempekerjakan aku Pak. Manajer ini ya, aku harus memecatnya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia mempekerjakan orang seperti dirimu. Apa ini? Bagaimana kau sampai tidak mengenal diriku? Kau tahu? Aku bekerja di kantor pusat. Aku kenal direktur utama. Berani sekali kau. Kalau kau sampai melakukan hal ini lagi lain kali, lihat saja. Maaf Pak, ini kesalahanku. Aku akan mengurusnya Pak. Tentu saja, kau harus mengurusnya. Sepertinya kakakmu sedang memarahinya. Ibu bilang padaku, Kak Tejas itu sangat dihormati di sini. Sekarang aku mengerti. Iya, sungguh.
Lain kali kalau ada yang bertanya tentang diriku Tejas Desmuk, beritahukan mereka. Aku di kantor pusat, aku sibuk. Mengerti? Tentu Pak. Sekarang kembalikan ponselnya. Baik Pak. Halo, kakak, apa yang kau katakan padanya? Dia ketakutan sekarang. Tidak apa-apa, dia masih baru bekerja di situ. Aku harus memecatnya. Dan kau, seharusnya kau menelponku sebelum datang ke sana. Sudahlah kak, kau sudah bicara dengannya kan? Dia ketakutan sekarang. Sudahlah, aku akan memilih mobil sekarang. Nanti tolong urus segalanya ya. Aku mohon. Tidak, Akas. Jangan lakukan itu. Aku baru menerima surat pada hari ini. Mobil mewah baru akan datang minggu depan. Itu lebih bagus. Kau akan dapatkan diskon yang bagus. Nanti saja. Tapi kak, aku bisa melihat mobilnya langsung di sini. Aku bisa memilihnya, banyak sekali. Akas, ini tidak seperti membeli makanan. Ini mobil, kau tidak bisa membelinya berkali-kali. Tenanglah. Mobil-mobil di sana bukan tipemu. Maksudku, mobil mewah yang lebih bagus akan datang minggu depan. Harganya juga lebih bagus. Oke? Baiklah kak, aku akan menyelesaikannya minggu depan. Tapi aku hanya akan membeli mobil di sini saat kakak ada. Terima kasih kak. Dah. Mereka memang benar. Kalau kau terbang terlalu tinggi, kau pasti akan jatuh. Benarkah Akas dan Ria pergi ke ruang pamer? Iya, Bu. Aku berhasil menakuti sales baru di sana. Aku mengatakan aku ada di kantor pusat dan mengatasi situasinya. Tejas, segera cari pekerjaan. Ibu, aku juga ingin bekerja. Aku sudah mencoba tapi tidak bisa menemukannya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Ria mengetahui bahwa kau menganggur. Sepertinya Ria agak berbeda denganku. Dia tidak ingin Sayali dan Sachin bersama. Ibu, Ria jauh lebih berbahaya daripada Rosni. Kalau Ria mengetahui tentang kebenaranku ini, dia mungkin akan membuat Rosni menceraikanku, Bu. Ibu tolong, Ibu, Rosni datang, Bu. Kau sudah pulang? Iya, ada apa Ibu? Apa kalian sedang membicarakan hal serius? Tidak. Dia hanya menceritakan harinya di ruang pamer mobil tadi. Begitu. Setiap kali aku bertanya, kau selalu mengatakan harimu membosankan dan tidak terjadi apa-apa. Dan kau memberitahu ibu semuanya. Tidak, itu membosankan baginya sampai hari ini. Sangat membosankan. Dia dapat pelanggan, tapi yang lain malah tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari? Maksudku... Maksud Ibu, ketika pelanggan datang, mereka berbaring di kursi untuk memeriksanya. Aku tidak tahu kenapa mereka melakukan itu. Itulah yang Ibu maksud. Ayah? Oh, kalian pulang lebih awal? Iya ayah, pekerjaan Ria berakhir lebih cepat. Ayah mertua, aku perlu menceritakan sesuatu tentang suaminya Rosni. Hah? Apa yang mau kau sampaikan? Sesuatu yang kau sembunyikan dari semua orang di rumah ini. Yang dia sembunyikan? Maksudmu? Apa mereka sudah mengetahui kebenaranku? Aku pikir aku sudah meyakinkan mereka. Sepertinya aku akan terkena masalah hari ini. Akas, kau bisa mengatakannya di dalam saja. Ayo, nak. Reno, tunggu. Biarkan dia bicara dulu. Ya, katakan ada apa? Ayah, aku dan Ria berencana untuk membeli mobil. Jadi kami ke ruang pamer mobil tempat Kak Tejas bekerja. Dan ayah tahu apa yang terjadi? Maksudnya adalah... Akas sedang bicara. Akas, lanjutkan. Ayah, Kak Tejas sangat dihormati di ruang pamer itu. Tejas dihormati? Iya ayah mertua. Tapi kau tahu, saat pertama kami menyebut nama Tejas, mereka bilang tidak ada pegawai dengan nama itu di sana. Apa yang kau katakan? Kakak ipar, mungkin salesnya pegawai baru. Setelah aku membuatnya bicara dengan Kak Tejas lewat telepon, Kak Tejas memberinya pelajaran. Setelah itu dia memperlakukan kami dengan rasa hormat dan dia terus minta maaf karena tidak mengenali Kak Tejas. Ibu dengar itu? Aku sudah bilang Tejas bekerja sangat keras. Dan dia juga menjual banyak mobil, Ibu. Iya. Tejas, itu sangat bagus. Sebelumnya ayah terkejut bagaimana kau masih bisa bekerja di sana. Ternyata sekarang kau dihormati di sana. Bagus sekali, Tejas. Tentu saja, Tejas telah bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat ini. Sebentar lagi seluruh kota akan mengenal dirinya. Benar, Tejas? Akas, Ria, kalian sudah memesan mobilnya?
Belum ayah mertua, kami ingin memesan satu, tapi kemudian Tejas mengatakan minggu depan akan ada banyak model baru yang datang. Mobil yang harganya 350 juta bisa dibeli dengan harga 300 juta. Oh, Mobil seharga 350 juta. Ya dewa, Sachin dan aku harus menabung setiap sen untuk membeli kalung pernikahanku. Tejas memiliki kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Betul sekali. Rosni, suamimu itu sangat berbakat. Lihat saja, nanti dia akan memiliki ruang pamer mobil sendiri ya. Hei ya, kenapa tidak? Saat ayah Rosni datang ke sini dari Dubai dan melihat bakatnya, dia pasti akan membuka ruang pamer yang besar untuknya. Apa kau sudah bicara dengan ayahmu untuk Tejas? Iya, benar ibu. Aku sudah banyak cerita kepada ayahku tentang Tejas. Benarkah? Jadi apa dia akan datang ke sini untuk bertemu kita? Renu, kenapa ayahnya Rosni melakukan semua itu untuk Tejas? Jika Tejas benar-benar berbakat, dia akan melakukannya sendiri. Dia bisa memulai bisnisnya sendiri, ya kan? Pares butuh bakat dan uang. Siapa yang akan membawanya? Menipu uang 500 juta itu tidak cukup untukmu. Nyonya Salon, sebaiknya jauhkan ayahmu darinya. Atau dia mungkin akan menipunya begitu besar. Dia tidak akan punya uang lagi untuk membeli kosmetik, benarkah? Sayali, aku tidak mengerti sesuatu. Kita belum pernah melihat ayahnya sampai sekarang. Kita belum pernah mendengar suaranya atau wajahnya. Kenapa? Kau terus bicara dengannya sepanjang waktu. Buat panggilan video, biar kami bicara dengannya juga. Apakah ayahmu itu tidak terlihat? Keluarga kita mungkin tidak akan pernah melihatnya, benar kan? Sachin, diamlah. Kenapa kau menanyakan semua itu? Memangnya kau peduli tentang ini? Tidak, Renu. Pertanyaan ini pernah terlintas di benakku juga. Nah, sudah cukup lama sejak pernikahanmu, tapi ayahmu masih belum datang untuk menemuimu. Kami juga belum bicara dengannya. Sampai kapan ini bisa terus berlanjut? Ayah, sebenarnya ayahku sedang sibuk. Terakhir kali aku bertanya padanya, dia sedang dalam perjalanan bisnis. Kau dengar itu, Pares? Dia pria yang sibuk. Dia orang kaya. Dia tidak punya waktu. Cepat atau lambat dia akan datang, benar Rosni? Ibu? Aku mencium aroma makanan yang sangat lezat. Aku pikir dia buronan ini seekor burung. Ternyata dia seekor anjing pelacak. Indra penciumannya kuat sekali. Itu aroma rempah-rempah. Dari apa? Dari apa? Ayam tanduri, lihat. Ini. Hei, tutup mulutmu. Ayam tanduri ini bukan untuk orang lain. Ini hanya untuk istriku. Aku membawanya untukmu. Kau ingin memakannya kan? Sachin, tapi kenapa? Karena kau menyukainya, apalagi. Ayo makan saja, jangan khawatir. Katakan saja enak atau tidak. Benarkah? Drama baru apa ini? Ada orang lain di rumah dan kau hanya membeli makanan untuk istrimu? Hah? Lalu kau punya masalah dengan ini juga. Semua orang terus memerintah istriku. Kau menyuruhnya memasak begitu banyak di rumah. Kau pernah bertanya apa yang dia sukai? Ayah, Sayali hanya menuruti perintah. Dia menyuruh Sayali memasak ikan goreng untuk makan Nyonya Salon. Lalu dia menyuruhnya untuk membuat ayam sawarma untuk bahasa Inggris. Kemudian untuk buah-buah hatinya yang busuk itu dia membuat kari ayam. Dan dia juga menyuruh Sayali untuk memasak apa yang dia inginkan, ayah. Dia menyuruh Sayali menyetrika sari-sarinya, seakan dia tamu kehormatan sebuah acara. Dan kau yang memakai sari itu ke sana kan? Kau mau terlihat cantik.